Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis kita membahas ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini, kita yang hadir di dalamnya mendapatkan cucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat. Kita keluar dari majelis ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pengajian tafsir Al-Munir. Kita masih akan membahas ayat yang ke-238 dan 239. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Jamaah, kita sebelum masuk ayat ke-239, kita akan bahas tambahan daripada 238. Sedikit saya flashback ya, untuk mengingat kembali apa yang kita bahas minggu lalu. Allah berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Jadi sedikit saya ulang lagi, ayat ini ayat tentang menjaga salat. Allah sisipkan di tengah-tengah ayat tentang nikah dan cerai. Itu adalah pertanda bahwa kepentingan sholat itu menjadi sangat mutlak bagi rumah tangga yang ingin ada ketenangan, sakinah, ketentraman dan sebagainya. Bahkan sholat itu bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang dialami oleh setiap rumah tangga. Karena seperti yang kita sudah bahas minggu yang lalu, Allah suruh kita jaga sholat, maka nanti Allah akan jaga kita. Atau ada pendapat yang lain mengatakan, kalau khitabnya kepada sholat, kalau kita jaga sholat, nanti sholat itu yang dimana sholat adalah perintah daripada Allah untuk kita menjaganya, sholat akan jagain kita ya, sesuai dengan hadis Nabi, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan jaga engkau. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kepentingan sholat dalam kehidupan manusia, terutama dalam permasalahan rumah tangga, ini menjadi kunci ketentraman, kunci ketenangan. Kemudian kita bahas pada minggu yang lalu, di antara sholat-sholat yang wajib kita jaga, Allah sebut satu sholat yang disebut dengan nama as-sholatul wusta, sholat pertengahan. Ada dua pendapat yang mengatakan apa itu sholatul wusta. Pendapat yang pertama, sholatul wusta adalah sholat subuh. Ini pendapat yang dipegang oleh banyak sahabat, termasuk oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan sholatul wusta adalah sholatul subuh, karena sholat ini punya kelebihan. Di antaranya adalah sholat ini disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam ya. Ada lagi yang berpendapat sholatul wusta itu adalah sholat al-asr ya, sholat asar. Ala kulli hal, dua pendapat itu merupakan apa yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan ijtihad mereka. Dalilnya mana? Bisa dari Quran, bisa dari hadis, dua-duanya betul. Kita teruskan sedikit pembahasan apa itu sholatul wusta. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala ba'dul fuqaha, sebahagian ulama fikih berkata, al-asru wastun, salat asar itu adalah salat pertengahan. Walakin laisa hiyal madhkurah fil Qur'an, akan tetapi dia bukanlah yang disebutkan Allah dalam Quran. Yang dimaksud dengan al-wusta dalam Quran bukanlah salat asar. Fahahuna salatani wastayani subh wal asr, ahaduhuma tathabbatat bil Qur'ani wal ukhra bis sunnah. Maka di sini terdapat dua salat yang dua-duanya dianggap sebagai salat wusta, yaitu salat subuh dan salat asar. Yang salah satunya ditetapkan dengan Al-Quran dan yang satunya lagi ditetapkan dengan sunnah. Yang berpendapat salat wusta itu salat subuh itu menggunakan dalil Quran, yang berpendapat salat wusta itu salat asar itu menggunakan hadis. Ya. Jadi dua-duanya mempunyai dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Kama annal harama haramani, sebagaimana bahwasannya tanah haram itu ada dua, haraman atau haramain, ya. Haramu Makkah bil Quran, tanah haram Mekah yang ditetapkan berdasarkan Quran. Wa haramul Madinah bis sunnah, dan tanah haram yang dikenal dengan tanah haram Madinah itu ditetapkan dengan sunnah. Ya, kalau haram Mekah itu kan kita sudah sering baca dalam Quran, ya, bahwa masjid itu, masjid yang berada di Mekah adalah Masjidil Haram. Siapa yang tetapkan? Allah dalam Quran. Sedangkan Madinah Allah nggak sebut dalam Quran, Allah sebut dalam hadis. Maaf, Nabi sebut dalam hadis. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Ibrahima sabatal haram Makkah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim menetapkan haram Mekah. Wa inni tasabbatul haram Madinah, dan aku menetapkan kota haram Al-Madinah. Nah, Nabi yang menjadikan tanah haram Madinah menjadi juga tanah haram. Maka di dalam kota Madinah Nabi larang untuk kita memotong-motong pohon yang tanpa sebab. Kita dilarang untuk berburu binatang-binatang yang ada di dalamnya, sama seperti tanah haram Mekah, ya. Nah, itu contoh ada dua hukum yang berbeda, yang satu ditetapkan oleh Al-Quran, yang satu ditetapkan oleh hadis. Wakhtara jam'un minal ulama, sebahagian sekumpulan ulama mereka berpendapat ala annaha ihdas salawatil khamsi la bi'ainiha fa abhamaha Allahu ta'ala tahridan lil ibadi fil muhafazati ala adai jami'iha. Kata sebahagian ulama bahwasannya itu merupakan salah satu, salat wusta itu adalah salah satu dari salat yang 5. Tidak ditentukan yang mana yang disebut dengan salat wusta. Allah menyamarkannya. Fa abhamahallahu ta'ala, Allah menyamarkan salat wusta itu apa? Tahridun lil ibad, tujuannya apa? Untuk mendorong kepada hamba-hamba Allah fil muhafazati, untuk menjaga ala adai jami'iha, menjaga apa? Menunaikan seluruh kewajiban salat. Makanya enggak ditentukan yang mana yang satu yang disebut salat wusta itu. Diibhamkan, disamarkan biar kita betul-betul mencari. Karena kalau kita tahu yang satu itu yang terbaik, kita akan fokus kepada yang satu, begitu. Kama akhfa lailatul qadri fi syahri Ramadan, sebagaimana Allah menyembunyikan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Kenapa enggak ditentukan? Supaya kita bersungguh-sungguh mencarinya.
Wa akhfa sa'ata ijabati da'wah fi yaumil jum'ah. Sebagaimana juga Allah menyembunyikan saat-saat yang mustajab untuk berdoa pada hari Jumat. Allah enggak takyinkan, Allah enggak tentukan kapan, bisa malam Jumat, bisa pagi Jumat, bisa ketika khatib sedang berada di antara dua khutbah, bisa setelah asar hari Jumat, itu bisa diibhamkan oleh Allah agar kita betul-betul memanfaatkan kesempatan untuk banyak berdoa pada hari Jumat dan malam harinya. Kenapa enggak ditentukan seperti itu? Wa akhfa ismahul a'zam fi jami'il asma', dan Allah menyembunyikan namanya yang agung dari seluruh nama-nama Allah. Liyuhafidhu ala jami'iha, agar manusia hamba-hamba Allah memelihara nama-nama Allah itu semuanya. Allah punya Ismullah Al-A'zam, ya. Allah itu punya Ismullah Al-A'zam, nama Allah yang paling agung. Kalau orang bisa menguasai Ismullahil A'zam ini, maka dia akan mendapatkan kelebihan kekuatan yang amat dahsyat. Diceritakan di dalam kitab-kitab tafsir bahwa Nabi Sulaiman, dia ketika diberikan kabar ada satu raja perempuan, yang raja ini belum beriman kepada Allah. Rajanya namanya Balqis, kerajaannya namanya Kerajaan Saba, yang sekarang ada di negara Yaman, itu daerah situ. Terkejut Nabi Sulaiman ketika dapat kabar daripada Nabi burung Hudhud, ada raja yang belum beriman. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan kepada semua pasukannya dari semua bangsa, jin, manusia, siapa di antara mereka yang bisa memindahkan kerajaannya Ratu Balqis ke sini, ke Palestina, ya. Ada yang nyanggupin, namanya Ifrit, dia daripada bangsa jin, namanya Ifrit. Kata Ifrit, saya sanggup pindahkan kerajaannya sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Oh, cepat nggak? Cepat. Jadi sekelibat mata itu, ya, dari duduk sampai berdiri. Orang paling lama duduk berapa sih? Berapa lama? Nah, segitu dah kira-kira. Saya bisa pindahin kerajaannya ke sini sebelum ente berangkat, sebelum ente bangun, saya sudah pindahkan. Kata Ifrit. Ada lagi yang nyeletuk, saya bisa mindahin kerajaannya sebelum anda berkedip. Waduh, sebelum anda berkedip itu kerajaan udah pindah, kan lebih hebat lagi itu, ya kan? Siapa orang ini? Dia daripada bangsa manusia, hamba Allah yang dia menguasai Ismullahil A'zam. Jadi bisa mindahin kerajaan yang begitu besar, dipindahin sekelibat mata, ya. Langsung pindah, Pak. Tuh. Nah, itu kelebihannya Ismullahil Azam. Di antara nama-nama Allah itu yang banyak, 99, itu ada nama yang disebut Ismullahil Azam. Ada yang mengatakan Ismullahil Azam itu adalah nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, ada di mana tuh? Dalam ayat Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum, sampai akhirnya. Kenapa ayat Kursi menjadi ayat yang paling agung, yang paling hebat? Kata sebahagian ulama itu karena di dalamnya terkandung Ismullahil Azam, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum, ya. Begitu. Makanya banyak ulama yang meyakini itu Ismullahil Azam itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, ya. Bahkan ada ulama yang disebut namanya Syekhona Khalil, ya. Syekhona Khalil Bangkalan, itu dia ngajak muridnya naik sampan ke Mekah, sampai, Pak, muridnya disuruh baca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta, suruh merem, nyampe, Pak. Tuh, kalau orang bisa menguasai Ismullahil Azam,
begitu. Nah, tapi itu enggak ditakyinkan oleh Allah. Sama seperti as-salatul wusta. Ya, supaya apa? Supaya kita juga menjaga nama-nama Allah yang lainnya, karena semua juga punya khasiat, punya kelebihan. Baik. Kemudian wa akhfa waqtal mauti fil awqat liyakunal mukallafu khaifan minal mauti fi kullil awqat fayakunu atiyan bitaubati fi kullil awqat. Dan Allah juga menyamarkan waktu kedatangan kematian dari waktu-waktu yang ada, agar setiap orang yang mukallaf itu takut dengan datangnya kematian dalam setiap waktunya, sehingga dia akan senantiasa melaksanakan taubat kepada Allah dalam setiap waktu, karena dia nggak tahu kapan mati itu datang. Allah samarkan waktu kedatangannya, Allah tidak tentukan, agar manusia terus-menerus bertaubat kepada Allah, sehingga dia senantiasa dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata para ulama fikih. Tujuannya tidak ditentukan, agar kita betul-betul menjaga kelima-lima sholat, ya, bukan hanya terbatas kepada subuh dan asar, tapi kelima-limanya. Ala kulli hal, semua sholat itu memang wajib dijaga, seperti kata Allah, hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Memang ada penekanan pada sholatul wusta. Yang penting adalah kita jaga semuanya. Kan kalau kita main tebak-tebakan, kalau kita pasang semuanya, masa iya satu nggak kena, kan gitu. Kalau kita pasang satu, bisa jadi salah. Tapi kalau lima-limanya kita pasang, kan pasti menang tuh. Nah, begitu kira-kira. Ya. Nah, jadi saya pesan lagi kepada para jamaah sekalian, yang punya anak, yang punya saudara, suruh jaga sholat, jangan sampai nggak sholat. Ya, duit nggak banyak nggak apa-apa. Ya, iya nggak? Duit nggak banyak nggak apa-apa, asal sholat. Daripada duit banyak nggak sholat, bahaya itu, malah petaka. Kalau ada anak mantu kita nggak sholat, usir, jangan tinggal di rumah kita, suruh pindah. Kenapa? Bau sial orang kayak gitu tuh. Orang kalau nggak sholat tidur di rumah kita, bau sial. Ya. Dan kalau ada tamu kita nggak sholat, kita suruh sholat wajib, Pak. Jangan dibiarin, ya, dia tamu kita suruh sholat, dia harus mau, kalau nggak mau pulang, gituin. Ya, nah begitu. Jadi rumah itu jadi berkah kalau dikerjakan sholat di dalamnya, ya begitu. Kemudian seterusnya, wa qumu lillahi qanitin, wa qumu lillah, dan dirikanlah sholat, ya, karena Allah, qanitin ay dzakirin, yakni senantiasa berzikir, da'in, senantiasa berdoa, muwadhibin fi ala khidmatillahi ta'ala, ya, melaksanakan atau bertugas atas khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus ayat yang selanjutnya, masih tentang salat ini, ya, masih tentang salat, belum masuk tentang hukum cerai lagi. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, jika kamu takut, ya, misalkan ada bahaya, misalkan gitu, ya, farijalan aw rukbana, maka salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Ai fa in khiftum min aduwin wa ghairihi, seandainya kalian takut terhadap musuh dan selainnya, fasallu masyatan ala arjulikum bil ima'i fir ruku'i was sujud, maka salatlah kalian dalam keadaan berjalan dengan kaki, ya, berjalan dengan kaki, jalan kaki, bil ima fir ruku' was sujud, dengan memberikan isyarat ketika ruku' dan sujud. Au raqibina 'alad dawab, atau ketika kalian dalam keadaan menaiki kendaraan, haitsuma tawajjahtum, kemana saja kalian menghadap, ya, salatlah dalam keadaan apapun. Wal khaufu alladhi yufidu hadhihi rukhsah, dan juga rasa takut
yang memberi faedah terhadap keringanan ini? Imma ayyakuna fil qital, boleh jadi rasa takut itu terjadi ketika sedang berlangsungnya peperangan, au fi ghairil qital, ataupun di selain peperangan. Ya. Fal khaufu fil qital, rasa takut ketika perang, imma ayyakuna fi qitalin wajibin au mubahin, bisa terjadi ya pada peperangan yang wajib atau peperangan yang mubah. Fal qitalul wajib, peperangan yang wajib itu apa? Huwa kal qitali ma'al kuffari, yaitu perang menghadapi orang-orang kafir. Wa huwal aslu fi salatil khauf, itulah dialah hukum asal dalam salat khauf, salat karena takut. Wa yaltahiqu bihi qitalu ahlil baghi, dan diikutkan dengannya adalah memerangi para pemberontak. Itu juga dianggap qital wajib, perang yang dianggap wajib. Saya jelaskan sedikit. Jadi pada ayat yang selanjutnya ini Allah memberikan rukhsah atau keringanan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang dalam keadaan takut. Takutnya itu macam-macam, bisa karena musuh, bisa karena selainnya. Maka boleh orang yang dalam keadaan takut sholat dalam keadaan jalan atau dalam keadaan naik kendaraan. Digambarkan dalam syarah kepada ayat ini dalam tafsir Al-Munir, Syekh Nawawi menggambarkan bisa kalian sholat dalam keadaan berjalan kaki. Lagi jalan kaki kita sholat. Ya, biasanya kan kalau hukum asalnya orang kalau sholat nggak boleh gerak-gerak, kan gitu. Itu dalam hukum asal. Ya, tapi kalau ada keadaan yang mendatangi, yang itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, sesuatu yang azimah, akan bisa mendapatkan rukhsah. Ya, yang tadinya nggak boleh jalan-jalan kalau lagi sholat, ketika dalam keadaan takut dia boleh sholat dalam keadaan jalan kaki, walaupun dia jalannya banyak pak, sampai keringetan, itu nggak apa-apa. Ya, dalam keadaan seperti itu. Kalau rukuknya bagaimana? Bil ima, rukuknya pakai isyarat. Jangan kalau lagi sholat pakai jalan, rukuknya sambil jalan, yang ada jatuh kita. Ya, isyarat aja kepala ataupun tundukkan kepala kita sedikit atau pandangan mata kita ke bawah, itu jadi. Ya, atau kalau dalam keadaan naik kendaraan, kemana saja kendaraan itu menghadap, jangan pakai ngadap kemana, ke mana, ke kiblat. Ya, wah ini mesti hadap kiblat nih. Jadi kita mulai sholat ketika arah mobil itu ke arah barat contohnya. Allahu Akbar. Nah pas giliran belok bingung pak. Pas giliran belok bingung, belok apa jangan nih? Nah, kan kalau dalam keadaan seperti itu terusin sholatnya. Haitsuma kuntum, haitsuma tawajjahtum, kemana saja kalian menghadapkan, maka sholat itu bisa diteruskan. Nah pelajaran pentingnya apa? Pelajaran pentingnya adalah bahwa sholat itu nggak bisa ditinggalin apapun keadaan yang kita alami. Hatta dalam keadaan genting sekalipun, ketika dalam keadaan ketakutan diserang musuh, itu sholat nggak gugur pak. Tetap wajib yang namanya sholat. Kalau kita takut nanti dibunuh oleh musuh, tetap bisa sholat dengan cara apa? Jalan, nggak apa-apa, jalan. Atau naik kendaraan, nggak apa-apa. Yang penting sholat jangan tinggal. Nanti disebut oleh pengarang kitab. Sampai kita nih dalam keadaan al-musayyafah, sambil menghayun pedang, sambil sholat boleh pak. Kata Imam Syafi'i, membolehkan sholat dalam keadaan menghayun pedang. Lagi berantem sama musuh nih, lagi perang betul-betulan, kita boleh sholat waktu keadaan seperti itu. Coba bayangin. Apa poin pentingnya? Poin pentingnya bukan masalah perangnya. Masalahnya adalah betapa pentingnya sholat.
apapun keadaan kalian, maka kita nggak boleh ninggalin yang namanya sholat. Sepenting apapun urusan kita, sholat adalah lebih penting dari segalanya. Ketika kalian meninggalkan sholat, maka kalian akan berada dalam keadaan yang genting. Jadi begitu pentingnya sholat seperti itu, Pak. Makanya bahaya deh pokoknya kalau orang ninggalin sholat, bahaya ya. Bukan hanya rumah tangganya rusak, semuanya akan jadi berantakan kalau orang meninggalkan yang namanya sholat. Bayangin tuh, Allah nggak kasih rukhsah untuk tinggal sholat dalam keadaan yang sangat menakutkan. Allah nggak kasih rukhsah. Rukhsahnya dia boleh sholat dalam keadaan apapun, begitu ya. Nah ini penting nih poinnya. Kita akan sambung lagi minggu depan ya, belum selesai pembahasannya, masih panjang nih ya, kenapa kita diwajibkan sholat dalam keadaan takut gitu ya. Insyaallah kita akan sambung minggu depan. Semoga sehat afiat. Kita ketemu lagi mendengarkan tentang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa niha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa ihyahum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.